Halo, Dwi Rasana lagi. Masih dalam seputaran project Similikiti. Sekarang Similikiti saya buat sebagai monitoring untuk power meter. Kemarin saya membeli sebuah tang ampere yang dapat mengukur arus listrik dan juga tegangan. Di sini terukur 214 volt dan dapat kita mengukur arus dengan menjepitkan kabel ini, menjepitkan tang ini pada kabel. Mari kita lihat project Similikiti. Ini adalah project Similikiti yang sudah saya buat dan sama sekali tidak terhubung dengan komputer. Ini tidak terhubung. USB ini saya gunakan sebagai uploading program saja. Jadi yang terhubung di sini adalah power supply. Saya berikan di sini 6,2 volt. Dan juga saya berikan akses internet. Yaitu ke router dengan router yang terkoneksi ke modem. Dan ini kabel abu-abu ini adalah kabel clamp meter. Di sini membaca arus listrik pada bengkel saya, dan yang ini terhubung pada trafo. Ini trafo ya. Saya hubungkan di sini. Ini dia kabelnya. Terhubung ke trafo ini. Ada trafo bekas. Oke, kita lihat tampilannya. Agak sedikit kurang fokus. Di sini dapat kita lihat 215 volt. Tapi di voltmeter dia 214. Kadang 215, kadang 214, karena di alat saya ini, di Similikiti, terjadi pembulatan nilai. Oke, jadi angka di belakang koma saya bulatkan ke depan, sehingga dia naik nilainya. Dan arus di sini 1,01 ampere. Jadi, apakah benar? Mari kita uji saja. Kita ubah ke modus ampere. Lalu kita jepitkan di sini. Kita lihat 0,08, 0,09, 0,08, 0,07, dan di sini 0,0302. Terjadi perbedaan sebesar 0,0 sekian X. Itu terjadi karena posisi dari trafo core itu berbeda dengan posisi dari alat avometer yang saya gunakan di sini, tang ampere tadi. Jadi posisinya tersebut mempengaruhi induktansi dari medan magnet di sekeliling kabel tersebut, sehingga nilai yang masuk pada trafo, yaitu trafo arus itu, jadi nilainya berbeda dari Similikiti dan alat ukur yang sudah saya beli tadi. Di sini saya sudah membuatkan program KWH. Apa itu KWH? Kilowatt hour. Jadi sama saja seperti sini. Nah, itu adalah KWH meter yang analog, dan di sini saya buatkan secara digital. Alat ini membaca KWH saat dia dihidupkan atau saat pertama dia ingin di-on-kan. Nilainya disimpan pada EEPROM internal dan akan terus mengkonterak sampai dia di-reset dalam kondisi tertentu. Reset itu dapat dilakukan dengan melalui internet yang sudah terhubung di sini. Dan pada Twitter @dwiarsana kita dapat mengirimkan perintah, misalkan perintah Similikiti .2 reset, maka dia akan mereset counter KWH meter. Ataupun juga bisa
similkity titik 2 lapor, maka segala data yang ada di sini dari tegangan, ampere, daya di sini 180 watt dan kWh meter maupun sensor suhu, tunggu sebentar, maupun sensor suhu dan kelembaban dan juga LDR yang sudah terpasang di sini dapat dilaporkan ke Twitter Dwi Arsana secara online. Jadi tidak perlu adanya komputer untuk mencatat atau untuk memperlihatkan. Semua orang bisa melihat status dan keadaan dari bengkel Dwi Arsana. Dan apa kelebihannya lagi dari similkity ini? Similkity ini memiliki packing yang sangat kecil dan sangat kecil jika kita bandingkan dengan uang 500. Hanya perlu kira-kira 2,5 koin dari 500 ini. Ya, 2 koin sebesar 500 keping, 500 rupiah. Itu adalah tinggi dari similkity. Jadi ukurannya sangat kecil dengan kerapatan komponen yang super rapat. Dan di sini saya tambahkan 2 port sisa yang dapat digunakan untuk menyalakan alat. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita ketikkan similkity titik 2 lampu 1 on atau lampu 2 on, maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala saat si similkity ini mengambil status ke internet. Pengambilan status ke internet, similkity melakukannya 1 kali dalam 1 menit. Hal tersebut dikarenakan API Twitter itu hanya dapat merespon 150 kali request dalam waktu 1 jam. Jadi tidak bisa sering-sering, maka saya kompres, saya kecilkan intensitas pengambilan atau requestnya ke API Twitter dengan 1 menitnya 1 kali. Jadi sejamnya 60 kali request. Oke, di similkity project power energy, suhu, dan kendali rumah. Bisa dikatakan smart home berbasis similkity Panjerino. Di sini saya membuatkan sebuah board. Komponen pada similkity itu terletak pada bagian belakangnya. Ini ada semua komponen, jadi agak buram ya semua komponennya. Pada bagian atas hanya komponen biasa saja seperti LED, kristal, dan konektor-konektor. Ini adalah similkity Rev 1, revisi 1. Yang sebelumnya saya melakukan ini. Terjadi kesalahan pada board similkity sebelumnya. Apa kesalahannya? Apa ya? Oh iya, kesalahannya pada konektor ke Ethernet. Ini jika ingin melihat layout similkity seperti apa. Ini layout similkity. Sangat rapat sekali. Sangat rapat. Dan PCB ini dibuat secara manual dan tidak terjadi short. Jadi kamu bisa tahu berapa kilowatt hour yang kamu lakukan. Dan jika kamu mengetahui berapa biaya listrik per watt hour di daerah kamu bisa masukkan ke coding kalkulasinya dan mengetahui berapa pembayaran listrik kamu tiap bulan di rumah yang kamu pasangi similkity. Oke, sekian perkenalan similkity. Perkembangan selanjutnya saksikan di dwiarsana.com atau YouTube channel saya di Dwi Arsana atau Neutron Uang. Silakan search di YouTube Dwi Arsana. Terima kasih, saya Dwi Arsana.
Sampai jumpa di percobaan saya berikutnya.